Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita masuk perkuliahan perdana di mata kuliah Konsep Sistem Informasi kelas 20 F1. Saya lupa, sebelumnya saya udah pernah ngajar 20 F1 belum ya? Sudah ya? Saya udah ngajar kelas ini belum? Apa ini kelasnya campuran ya? Belum Pak, kayaknya Pak. Ini campuran Pak, kebetulan saya dari 6 ngambil semester 4 juga. Oke. Sebelum saya bahas standarnya, kalau kuliah perdana ya kontrak kuliah sama penjelasan awal tentang mata perkuliahan kita ya. Kalau pengenalan, saya sudah buat grup untuk yang belum tahu silakan masuk ke grup di WhatsApp, grup WhatsApp di e-kampus ya. Nanti kan informasi lebih enak kalau lewat grup. Seumpama tiba-tiba e-kampusnya nggak bisa diakses deh. Oke, sebelumnya mungkin saya pengenalan dulu. Atau sebagian udah ada yang tahu nama saya. Nama saya kalau panggilannya mudah ya, Pak Dwi. Dwi aja. Kalau nama lengkapnya Najamuddin Dwi gitu ya. Kalau sekarang ini data dikti itu open ya, open data. Jadi kalau nama-nama kalian cari nama-nama dosen itu kalian taruh di Google ini banyak muncul. Dosen ini ngajar kelas apa saja, mata kuliah ini, latar belakang pendidikannya apa gitu. Harusnya nggak perlu pengenalan, apalagi sekarang ada Google Scholar, semuanya terindeks oleh Google. Oke, itu pengenalannya saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Saya masuk ke kontrak kuliah kalau gitu. Ini satu kelas kayaknya nggak banyak ya, nggak sampai 10 ya. Malah lebih enak ngaturnya. Pembahasan kita hari ini, yang pertama pengenalan termasuk kontrak perkuliahan. Nanti saya bahas kontrak perkuliahannya. Terus aturan perkuliahan. Nanti saya jelaskan juga untuk mengecek nilai. Saya sudah buat chatbot untuk ngecek nilai, kehadiran, dan lain sebagainya. Terus baru kita nanti masuk ke mata kuliah kita. Konsep sistem informasi, deskripsi mata kuliah, penjelasan, dan lain sebagainya. Penjelasan awal. Nah, untuk kontrak kuliah yang paling umum dipakai standarnya seperti ini ya. Dibagi menjadi 4 komponen. 4 komponen ini nggak bisa nambah, nggak bisa kurang sih. Iya, di pengaturan e-kampusnya ya cuma 4 komponen ini. Kehadiran, tugas, UTS, sama UAS. Kehadiran 15%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 35%. Oke. Mungkin ada yang mau ngasih saran atau yang lain? Nggak ada? Semuanya setuju berarti ini untuk kontrak perkuliahannya? Setuju Pak. Setuju ya? Oke. Saya jelaskan lagi, kehadiran itu satu semester itu ada berapa pertemuan? Itu nanti dibagi persentase. Jadi sebenarnya kalian bisa ngitung sendiri total akhir nilai kalian itu berapa. Jadi kehadiran itu, saya kehadiran satu semester itu kan ada 16 pertemuan nih, 16 minggu, 16 pertemuan, termasuk UTS UAS, jadi perkuliahannya itu hanya ada 14.
Jadi 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah setelah UTS. Ya, dari 14 ini ya dibagi 15%, dikalikan 15%. Jadi satu kehadiran pertemuan itu poinnya cuma 1,3-an. Kecil ya poinnya. Jadi nggak terlalu ngaruh ke nilai akhir. Untuk nggak hadir sekali, 2 kali itu nggak terlalu ngaruh. Yang paling besar ya UTS sama UAS. Oke, karena ini konsep mata kuliahnya ini bukan mata kuliah teknis ya, atau mata kuliah praktek ya. Karena ini konsep, ya lebih ke teori, kebanyakan mungkin teori. Nanti UTS UAS-nya sih saya pengennya buat project, tapi saya masih bingung. Ini baru pertama kali saya ngajar konsep sistem informasi. Kalau saya sih sebenarnya untuk UTS UAS itu lebih suka project daripada pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi saya lagi mikir project untuk mata kuliah konsep sistem informasi itu enaknya apa. Kalau mata kuliah sistem basis data ya projectnya buat basis data, mata kuliah pemrograman web ya projectnya buat aplikasi web ya. Tapi kalau konsep sistem informasi ini karena saya baru pertama kali ngajar, saya masih belum nemu untuk project UAS-nya. Nanti masih saya pikirkan. Terus tugas, setiap tugas, nah tugas ini kalau saya akan sering ngasih tugas untuk mengetahui apakah yang saya sampaikan itu kalian paham atau enggak ya. Ya. Caranya gimana? Kalau kayak kalian manggil orang gitu ya. Manggil orang itu dengar atau enggak kan caranya kalau dia jawab ya, artinya dia dengar. Sama kalau saya pengen mengetahui kalian itu memahami apa yang saya sampaikan atau enggak ya saya tanya gitu ya. Saya kasih tugas bisa memahami atau enggak, bisa jawab atau enggak ya. Kalau masih ngasal, belum sesuai dengan yang diharapkan ya berarti apa yang saya sampaikan harus diulangi lagi atau diperbaiki lagi. Makanya nanti kemungkinan akan banyak tugas. Setiap tugas terakhir pengumpulannya adalah sebelum UTS sama sebelum UAS. Tapi nggak ada toleransi setelah itu. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi terakhir pengumpulan tugas itu kapan. Terakhir pengumpulan tugasnya kapan. Nggak perlu nanya ya. Yang penting sebelum UTS sama sebelum UAS. Nah, terus perbedaannya, karena pengumpulannya waktunya deadline-nya lama, penilaiannya juga beda. Yang mengumpulkan tugasnya itu dalam waktu 1 minggu, maksudnya tidak lebih dari 1 minggu, itu dapat nilai sesuai dengan ini ya. Maksudnya kalau saya itu nggak ada nilai 100 ya, maksimal nilai 95. Dan 100 itu sempurna. 100 itu untuk materi-materi eksak gitu ya. Matematika itu kan ya nggak bisa, jawabannya emang itu. Kalau ini kan 95 lah. Jadi kalau lewat seminggu, nanti poinnya berkurang 5 poin. Lewat seminggu lagi berkurang 5 poin lagi, lewat seminggu lagi berkurang 5 poin. Jadi saya seperti itu aturannya. Oke, cukup jelas? Jadi selama 1 semester kalian nggak ngerjain tugas, nggak apa-apa. Maksudnya di rapel besoknya UTS baru ngerjain tugas terakhir-terakhir itu nggak apa-apa. Tapi nanti poinnya beda-beda ya, maksudnya karena kelewat berapa minggu nanti berkurang 5 poin, 5 poin, 5 poin. Disesuaikan juga dengan nilainya. Nah, kalau di saya tugas itu bisa direvisi ya. Jadi kalau masih ada yang salah, masih ada yang kurang tepat, jadi tugas itu saya koreksi. Semua tugas saya koreksi. Nanti kalian bisa cek hasil tugasnya. Kalau masih ada yang perlu direvisi, boleh direvisi. Jadi nggak perlu nanya masih boleh memperbaiki atau nggak boleh. Maksudnya tetap boleh memperbaiki sebelum kelewat UTS atau UAS. Seperti itu. Jadi kalau ngumpulin duluan, dikoreksi duluan ya, waktu untuk ngerevisinya lebih banyak daripada nanti ngumpulin terakhir-terakhir ya nggak ada revisinya. Kalau udah UTS ya berarti udah kelewat gitu ya. Oke? Seperti itu. Ya, Pak. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Untuk pengumpulannya via apa, Pak? Oke, nanti pengumpulannya nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Oke. Nah, aturan perkuliahan. Yang pertama kehadiran. Ini tadi sudah saya bahas ya. Belum. Kehadiran sesuai yang saya tulis di kampus, kehadiran itu dengan cara klik tombol online yang gambar Zoom gitu ya. Kalau ada Zoom, kalau ada Zoom meeting seperti sekarang berarti kehadirannya lewat klik tombol online.
Nanti kalau nggak ada Zoom meeting, ada materi yang nggak ada perkuliahan, maksudnya nanti biasanya saya ganti dengan tugas. Kehadirannya mungkin dihitung dari kalau sudah ngumpulin tugas. Oke, seperti itu. Itu untuk masalah kehadiran. Terus ini pengumpulan tugasnya. Oke. Pengumpulan tugasnya saya nggak lewat e-kampus karena kalau lewat e-kampus itu kadang saya nggak bisa view ya. Maksudnya harus saya download filenya gitu. Harus saya download. Kalau banyak itu kan jadi menu-menuin dia. Apalagi kalau mahasiswanya. Kalau ini sih dikit ya 9 orang. Tapi kalau jumlah mahasiswanya 30, 40 itu kalau saya mau ngoreksi itu saya harus download satu-satu gitu ya. Itu agak susah sih. Jadi saya lebih suka kalau tugasnya itu kalian upload di Google Drive. Terus jangan lupa diganti hak aksesnya biar saya bisa buka gitu. Kalau lewat Google Drive, entah itu pakai Word atau PDF itu saya bisa view ya, nggak perlu saya download gitu. Terus saya juga bisa lihat gitu ya. Maksudnya seminggu 2 minggunya tetap saya bisa lihat. Kalau ada revisinya juga jangan di-delete yang lama. Jadi untuk mengetahui ada perbaikannya sebelah mana gitu. Seperti itu. Nanti linknya dikumpulkan melalui Google Form yang saya sediakan. Harusnya sih lebih mudah, tinggal ngupload di Google Drive, ngisi di Google Form. Kalian juga tahu, sekalian juga bisa buat folder kan, ini tugas 1, tugas 2, jadi ketahuan saya yang belum ngumpulin tugasnya itu yang mana. Kalian bisa cek di Google Drive. Seperti itu. Oke, tadi ada yang nanyakan tentang pengumpulan tugas. Selanjutnya, terakhir pengumpulan tugas. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Terakhir pengumpulan tugasnya sebelum UTS, sebelum UAS. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi. Cukup jelas. Terus, kalau saya sih, saya selalu usahakan untuk ada rekaman perkuliahan. Kecuali kalau saya lupa ya. Atau filenya ke-delete gitu ya. Belum saya upload, ke-delete ya. Terpaksa. Gitu. Saya usahakan setiap perkuliahan lewat Zoom, saya rekam, nanti saya kasih link untuk rekaman perkuliahannya. Jadi kalau yang nggak bisa ngikutin, atau belum paham, atau soalnya kadang saya kadang Buset, mic-nya. YouTuber. Gue udah di mute nih ya? ya belum di mute, belum di mute. Kalau apa tadi sampai mana? Saya lupa. Tadi sampai mana ya? Saya lupa. Jadi rekaman perkuliahan nanti saya usahakan ada. Oh iya, kenapa saya buat rekaman perkuliahan? Karena saya kadang malas. Sekarang saya tipenya orangnya itu emang malas ya. Maksudnya gini, maksudnya itu kalau saya sudah jelaskan, saya malas untuk jelaskan lagi gitu ya. Daripada seperti itu, saya rekam, nanti saya jawabnya lihat rekaman perkuliahan di menit sekian, detik sekian. Jadi kan lebih mudah jawab. Karena saya sudah jelaskan gitu. Kadang emang seperti itu, mahasiswa ada yang perlu mungkin kelewat atau gimana. Nah itu kadang ada, tidak ada, kadang ada beberapa orang yang mengatakan semua orang itu pintar gitu, nggak ada orang bodoh. Iya semua orang pintar, nggak ada bodoh. Tapi kemampuan untuk apa ya? Kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk mengingat-ingat, kemampuan untuk menghubungkan hal-hal yang menghubungkan kayak puzzle gitu ya, itu beda-beda tiap orang. Nggak bisa dipungkiri ya. Maksudnya ada yang orang yang sekali penjelasan langsung ngerti, ada orang yang harus 3 kali penjelasan baru dia ngerti. Nah itu gunanya rekaman perkuliahan. Jadi sangat diuntungkan sebenarnya dengan adanya perkuliahan online gitu ya. Kalau offline nggak ada rekamannya. Kalian kalau udah kelewat ya kelewat. Mau nanya-nanya nggak enak juga gitu ya. Seperti itu. Oke. Lebih enak lagi kalau offline tapi direkam gitu. Saya dulu juga punya teman yang kalau lu kuliah waktu ngambil S2 itu bawa rekaman gitu ya, bawa apa namanya alat perekam kayak wartawan itu. Jadi alatnya ditaruh di meja dosennya. Jadi dia ngumpulin pertemuan 1, pertemuan 2. Jadi sebelum zamannya podcast dia udah dengerin podcast dosennya. Jadi podcast dosennya ngobrol di kelas. Ada juga yang seperti itu. Oke, cukup jelas? Jelas banget.
Ini semester berapa ya? Semester 4 ya? Kayaknya macam-macam ya. Empat. Kalau dari kelasnya mungkin semester 4, tapi kalau mungkin dari angkatannya beda-beda gitu ya. Bisa dilihat dari NIM-nya sebenarnya. Terus selanjutannya, penjelasan selanjutnya. Hadiah. Oh, jadi saya sudah buat hadiah. Jadi kalau nanti ada yang aktif di kelas, pertanyaannya menarik dan sebagainya, saya akan ngasih hadiah. Saya itu walaupun dulu saya waktu kuliah itu juga tipe orang yang nggak terlalu banyak nanya gitu ya. Tapi kalau ada yang nanya dan menarik, ya aktif ya di kelas selama Zoom, saya kasih hadiah-hadiahnya ada gantungan kunci, ada tulisan teknik informatika UPB sama stiker ya, stiker-stiker logo-logo bahasa pemrograman itu. Kalian bisa tempel di mana aja. Itu hadiah. Tapi syaratnya ambil sendiri di tempat saya. Ya. Nggak mungkin saya kirimkan. Kecuali kalau mau nanggung ongkos kirimnya. Terus revisi tugasnya, nah ini tadi sudah saya jelaskan. Tugas bisa direvisi. Jadi semua tugas dikoreksi. Itu sih sebenarnya sama seperti pengalaman saya sendiri ya. Pengalaman sendiri saya selama kuliah itu kalau ngumpulin tugas, saya nggak pernah tahu tugas saya itu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Jadi evaluasi dari itu, jadi saya kalau ngasih tugas saya koreksi. Jadi kalau tugasnya asal-asalan ya, saya kasih tahu ini tugasnya asal-asalan, nilainya 30 silakan diperbaiki. Kalau nggak mau diperbaiki ya nggak apa-apa. Ya kalau mau nerima nilai 30. Karena ada tipe orang yang penting ngumpulin tugas. Enggak ya, saya bukan tipe orang yang kalau sudah ngumpulin tugas berarti masalahnya selesai. Enggak, ya dicek dulu tugasnya. Kalau tugasnya asal-asalan karena sudah beberapa kali saya menemukan mahasiswa yang bahkan tugasnya itu dari sengaja itu nggak sengaja. Kalau nggak sengaja itu agak aneh gitu ya. Karena kan ada proses ngupload, pilih file gitu kan, dilihat lagi benar atau enggak. Salahnya itu bukan masalah tugas 1 dikumpulkan ke tugas 2. Salahnya itu isinya itu dari mata kuliah lain kadang yang nggak ada hubungannya sama mata kuliah dikumpulkan di tugas saya. Nah itu kan berarti dia inginnya yang penting ngumpulin tugas. Kayak gitu ya tetap nggak saya nilai. Ya dianggap ya mungkin saya kasih poin 10 untuk usahanya mengumpulkan tugas. Nah, itu ya nggak terlalu ngaruh ke nilai. Ya maksudnya ya sama aja gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau pengen ngerjain tugas ya kerjain sungguh-sungguh, kalau nggak usah sekalian. Kenapa? Ya biar saya nggak capek-capek ngoreksi gitu ya. Kalau yang ngumpulin 5 tapi semuanya ngasal-asalan kan bikin capek, mending nggak usah ngoreksi gitu ya. Oke, seperti itu. Terus nanti ada reminder perkuliahan, jadi nanti masing-masing untuk daftar di chatbot. Chatbot itu ada yang paham chatbot nggak? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Hah? Tahu. Yang kayak gimana? Contohnya seperti apa? Chat otomatis kan. Ya, chat otomatis. Chatbot itu ya sistem atau sistem aplikasi yang bisa menjawab otomatis. Bisa dalam bentuk aplikasi. Yang aplikasi yang paling sering ya customer service ya. Dengan adanya teknologi sekarang, efek buruknya adalah customer service hilang sekarang. Udah nggak butuh customer service, udah digantikan sama mesin. Karena mesin udah memahami permasalahan, bisa membantu, bisa menjawab gitu. Nanti kalau mesinnya itu nggak jawab, baru ke teknisinya. Nah, saya buat chatbot juga karena saya orang yang malas ya, daripada ditanya-tanya, Pak, kehadiran saya bagaimana, tugas saya nilainya berapa, ya saya buat chatbot yang bisa membalas otomatis. Ya, intinya kalau orang malas itu mencari yang lebih mudah, yang lebih meringankan dia gitu ya. Jadi nanti chatbot itu kalian daftar, setelah daftar kalian boleh bisa untuk lihat nilai, lihat kehadiran, lihat link pengumpulan tugas, lihat materi perkuliahan, dan lain sebagainya. Kalau belum daftar nanti ada informasi nomor belum terdaftar. Apalagi ya? Ya seperti itu. Nah, karena akhirnya saya punya data nomor kalian. Karena saya punya data nomor kalian, jadi saya bisa mengingatkan. Saya buat reminder, saya set jam, mungkin sejam atau 2 jam sebelum perkuliahan, masing-masing saya WA yang sudah terdaftar, mengingatkan perkuliahan kita itu materinya apa, jam berapa dimulai, lewat Zoom atau lewat Google Meet, atau nggak ada Zoom,
dan lain sebagainya, atau diganti hari atau lain. Kalau ada pengumuman juga. Kalau ada ngingatin tugas juga. Oke. Terus UTS UAS, ini sih materi yang sebelum-sebelumnya. Kalau saya ngajar untuk yang praktek-praktek sih project gitu ya, UTS UAS-nya. Masing-masing saya jarang yang berkelompok. Ini apalagi 8 orang. Nggak usah kelompok, harus ya 8 orang ya. Berapa orang ya? Satu kelas ini. 10 ya? Yang aktif 8, Pak. Yang aktif 8 ya? Ya 8 ujiannya ujian lesan aja ya. Lebih enak kan, kalian nggak perlu bingung-bingung ngerjain gitu ya. Tanya-tanya aja kayak interview gitu ya. Ujian lesan. Mungkin lebih efisien. Tiap orang mendapatkan soal yang beda-beda sesuai dengan kemampuannya. Oke, selanjutnya nanti kalau ngumpulin Google Drive, ngumpulin tugas di Google Drive, semuanya udah pernah ngupload di Google Drive kan? Harusnya sudah ya. Udah. Karena saya pernah ngajar di teknik lingkungan, ada beberapa orang yang ternyata belum sama sekali belum pernah buka Google Drive. Jadi kalian buka Google Drive, kalian buat folder, entah itu tugas, nama mata kuliah, nanti tugas 1, tugas 2, kalian upload. Nah, default-nya itu kan dibatasi ya, default-nya itu orang lain nggak bisa mengakses file kalian. Ini jangan lupa, biasanya yang sering terjadi di bagian ini. Jadi lupa untuk ganti siapa saja yang memiliki link. Kalau nggak diganti, saya nggak bisa buka biasanya. Jadi harus diganti dulu. Nah, makanya saya koreksi nanti kalau ada revisi, saya nggak bisa akses, artinya linknya belum diganti, siapa saja yang memiliki link. Oke. Selain Google Drive sih bisa sebenarnya. Mediafire itu nggak bisa di-view, harus di-download. Kayak Google Drive aja lah. Nah, informasi perkuliahan itu didapat dari mana? Informasi perkuliahan itu dari e-kampus pasti, karena di sana itu kampus yang nyediain, dari absensi dan lain sebagainya, ya, jadwal. Terus sama website pribadi saya. Saya buat karena untuk dokumentasi saya juga untuk mahasiswa lain kalau pengen belajar di mata kuliah yang saya ajar. Nama websitenya nih, CAKD. Nah, di sini kalian bisa lihat materi perkuliahan, rekaman perkuliahan, sama form pengumpulan tugasnya. Jadi kalian klik menu di atas, semester 4 ya. Mata kuliah Konsep Sistem Informasi TI 20 F1. Terus diklik. Nah, nanti di sini ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan sampai 16 gitu ya. Karena ini masih pertemuan 1, dari isinya adalah pertemuan 1, materi 1, rekaman perkuliahan 1. Nanti kalau ada tugasnya, nanti ada tugas 1. Pertemuan minggu kedua ada tugas 2. Di situ ada formnya gitu ya. Kalau formnya nanti udah ketutup, artinya udah nggak boleh kumpulin. Seperti itu. Oke. Nah, untuk daftar boot-nya bisa kalian klik di sini. Daftar boot atau linknya saya silakan daftar untuk mengakses informasi tentang perkuliahan kita. Panduannya ada di bawah. Ini masih statis ya. Kunjungi halaman ini, klik daftar boot, isi NIM, nama, kelas, WhatsApp number. Kalau berhasil nanti akan ada informasi pendaftaran berhasil. Silakan cek pesan masuk WA. Jadi kalau nggak masuk, kemungkinan salah masukin nomor atau HP saya, HP yang jadi WhatsApp gateway-nya itu lagi sleep gitu ya. Karena kan WhatsApp itu aktif kalau HP-nya juga aktif. Nah, kalau nanti ada informasi pendaftaran berhasil, nama, kalau sudah terdaftar, baru kalian bisa panggil menunya menggunakan keyword UPB. Nanti akan ada menu seperti ini, balasan. Ketik 1, info, mobil dosen, 2, info kehadiran, 3, info nilai tugas, 4, info rekaman perkuliahan, 5, info pengumpulan tugas, 6, materi perkuliahan, 7, info akun, 8, delete akun. Jadi kalau pengen delete akun, ketik 8 atau menuju ke link yang saya sertakan di panduan.
Cara delete-nya tinggal masukin nomor WhatsApp yang kalian punya. Oke, seperti itu. Kalau nggak di-delete, siapa tahu ada yang ganti pindah kelas gitu ya. Kalau masih di database saya nanti itu masuk ke reminder perkuliahan gitu ya. Karena ada yang sudah nggak kuliah tetap ya karena datanya masih ada ya tetap diingatkan untuk kuliah. Oke, silakan dicoba. Ini gambarannya. Ini statis ya. Nggak ada kecerdasan buatannya. Kalau ada kecerdasan buatannya, nah, chatbotnya itu akan pintar. Kecerdasan buatannya di mana? Kecerdasan buatannya itu botnya bisa nerima jawaban apa saja, terus dia bisa memahami apa yang dari teks itu ya. Itu metodenya menggunakan NLP, Natural Language Processing, yaitu bagaimana kita membuat mesin atau aplikasi yang bisa memahami bisa memahami apa yang kita inginkan. Biasanya di sini itu NLP itu digunakan untuk biasanya customer service gitu ya. Kalau aplikasi perusahaan-perusahaan besar itu kalian tanya jawab sama customer service, siapa tahu itu sebenarnya robot ya, bukan orang. Kalau NLP-nya bagus, dia bisa jawabannya udah sesuai. Kayak Siri gitu ya, kayak Siri gitu. Sama Google apa kalau Android? Oke, Google gitu ya. Tampilkan ini gue ya. Udah pernah nyoba Oke Google belum? Google Assistant itu, Pak. Google Assistant ya. Dia kan bisa memahami pertanyaan kita ya, maksudnya nggak harus kata-katanya nggak harus sesuai template gitu ya. Contohnya, oke Google di HP saya. Oh bentar. Saya menemukan ini dari web. Oh, oke Google, ingatkan saya besok pagi olahraga. Sip, saya akan ingatkan Anda besok pukul 8. Nah, dia kan kalau ingatkan saya besok pagi olahraga. Kalau saya menggunakan kata lain, oke Google, besok pagi tolong diingatkan untuk olahraga. Oke, saya akan ingatkan Anda besok pukul 8. Nah, jadi dia bisa memahami. Gimana caranya itu? Kira-kira ada yang ngerti nggak? Jadi nggak besok saya akan ingatkan saya untuk olahraga besok. Tolong ingatkan saya untuk olahraga besok. Jadi beberapa kalimat pun dia tetap masih paham. Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Nah, itu kecerdasan buatan atau machine learning gitu. Caranya ada banyak sih, ada beberapa tahap, ada pre-processing, ada cascading. Cascading itu semuanya tahapannya otomatis membaca suara kita, merubah jadi suara ke teks. Kalau sudah menjadi teks, merubah ke huruf kecil semua. Setelah itu hilangkan imbuhan. Setelah itu ambil kata kunci. Hilangkan word list. Ada namanya word list, itu kata-kata yang nggak penting gitu ya. Yang di bagaimana itu dihilangkan, terus kuncinya apa? Olahraga besok gitu ya. Oh, berarti olahraga besok berarti ingatkan, diambil kata dasarnya ingat. Oh, berarti dia pengen diingatkan ada olahraga sama besok. Jadi walaupun kalimatnya macam-macam, sistem itu ngambil kata kuncinya aja. Gambarannya seperti itu. Rencananya juga chatbot saya nanti masih proses ya. Kalau ini masih statis ya. Jadi saya pengennya nanti ini nggak perlu gitu, nggak perlu keyword. Ini masih statis. Jadi kalian mau ngechat, tolong cek nilai saya, bisa. Cek nilai bisa. Nilai saya berapa ya? Bisa. Rencananya seperti itu. Kalau mau ngambil skripsi tentang itu juga boleh. Bisa diimplementasikan di mana aja ya, di customer service sih. Paling customer service kan bisa di customer service di rumah sakit, customer service di perusahaan, customer service di toko, dan lain sebagainya. Kalau mau ngambil skripsi tentang itu, harusnya nggak susah. Yang penting kalian paham tentang text processing, ngilangin kata, ngilangin huruf. Oke. Selamat datang di ini contohnya. Kalau ketik OPB, dia balas. Kadang balasnya agak lama kalau HP saya idle ya, maksudnya HP saya sleep gitu ya. Jadi nunggu dia. Pokoknya kalau belum biru itu artinya belum. Kalau udah biru, kemungkinan udah itu ya. Maksudnya udah masuk terus diproses gitu ya sama aplikasinya.
Mungkin ada yang mau nanya bagaimana cara membuat WhatsApp gateway seperti ini? Kenapa saya buat ini? Yang pertama tadi males, kedua saya pernah buat sebelumnya dulu ketika kerja praktek ya. Waktu kuliah S1 saya kerja praktek di sekolahan, saya membuat sistem, tapi itu nggak, dulu belum ada belum ada WhatsApp ya, BBM aja masih jarang, masih SMS. Jadi dulu SMS gateway. Jadi saya buat aplikasi absensi SMS gateway gitu, siswa. Absensi SMS gateway. Jadi kalau siswanya nggak masuk, langsung ada kirim SMS ke orang tuanya bahwa siswa ini nggak masuk atau apa di hari ini di mata pelajaran ini. Karena saya pernah buat seperti itu ya, saya pengen buat lagi di perkuliahan. Nah, startup yang bagian NLP itu sekarang banyak ya. Kalau kalian melihat sekarang kan chatbot di Indosat ada, bank-bank sekarang sudah pakai semuanya kayaknya. BPJS, terus cegah COVID, semuanya pakai chatbot. Jadi apa ya, demand-nya banyak. Kalau bisa, kalau ini apa namanya, paham gitu ya. Oke, sekarang kita baru masuk ke konsep sistem informasi. Silabus, nama mata kuliah konsep sistem informasi, kode mata kuliah NPU T123. Semester 4, 3 SKS. Referensi bukunya, kalau saya sarankan sih beli buku ya. Untuk nambah teori, saya sebenarnya masih suka baca lewat buku daripada baca dari HP. Gitu. Kalau panjang, banyak. Gitu. Jogianto itu yang paling sering disebut. Juga untuk nanti biar kalian mudah ketika skripsi. Di skripsi bab 2, itu kan pendahuluan landasan teori. Ya. Landasan teori itu isinya ya teori-teori. Biasanya yang paling standar ya, sistem menurut ini. Ya. Nah itu kalian sistem menurut Jogianto. Ya. Kalian harus referensi nanti. Kalau nggak punya bukunya ya harus nyari. Kalau punya bukunya kan tinggal ngambil ya. Konsep apa arti sistem. Definisi sistem menurut Jogianto, nanti referensinya buku ini halaman sekian. Kalau nggak punya ya harus nyari-nyari. Salah satu keuntungannya juga itu. Ini konsep sistem informasi Tata Sutabri sama Jogianto. Selain itu ada banyak sih. Ini hanya contoh saja kalau pengen beli buku. Sebenarnya sistem informasi itu luas ya. Nanti saya jelaskan. Oke, kelihatan nggak gambarnya? Agak buram. Tes. Nggak ada suara. Suara saya kedengaran? Iya, terdengar, Pak. Benar, Pak. Oh iya. Jelas ya gambarnya. Gambarnya jelas ya. Di situ ada Jelas, Pak. tiga lingkaran. Jadi sering ada yang nanya, apa perbedaan teknik informatika? Sistem informasi kan ada jurusan perkuliahan sistem informasi kan? Di UPB nggak ada. Di kampus-kampus lain ada sistem informasi, ada teknik komputer, ada sistem komputer, ada teknik informatika, ada ilmu komputer, ada sistem informasi, ada manajemen informatika gitu ya. Nah, perbedaannya itu dilihat dari semuanya sebenarnya saling beririsan ya. Kalau kalian lihat judul skripsi jurusan sistem informasi, ya kalau kalian lihat juga judulnya mirip sama skripsi informatika juga, karena semuanya itu irisan, cuma fokusnya di mana gitu. Kalau di sini yang biru ini hardware, nah teknik komputer sama sistem komputer itu hardware, lebih banyak ke hardware. Kalau dulu ketika saya S1 itu di Surabaya, ada 3 jurusan yang masalah komputer, ada teknik informatika, ada teknik komputer, ada teknik komputer, sama sistem informasi. Kalau di UPB kan cuma 1, teknik informatika ya. Nah ini lebih banyak ke hardware, software sama manajemen atau bisnisnya dikit, fokusnya ke hardware. Kalau informatika sama ilmu komputer, lebih banyak ke perangkat lunak, software-nya, hardware-nya. Kalian kan nggak pernah bahas hardware kan di kuliah, jarang ya, dikit ya.
IoT dan lain sebagainya. Robotik apalagi. Robotik malah masuknya ke elektro. Bisnisnya dikit, manajemen sama bisnisnya dikit, tapi lebih fokus ke perangkat lunaknya buat aplikasi. Kalau sistem informasi sama manajemen informatika itu lebih fokus ke bagian bisnisnya, pembuatan sistem informasi di bagian aplikasi sistem yang untuk dunia industri ya, dunia bisnis gitu, manajemen dan bisnis. Sekarang ada lagi bisnis digital gitu. Di UPB juga ada bisnis digital, masuknya ke bagian apa namanya? FEB, ekonomi bisnis. Dia juga sama sih, lebih banyak ke manajemen sama bisnis, sama yang sekarang lagi rame ya digital marketing, startup dan lain sebagainya. Seperti itu gambarannya. Saya izin bertanya, Ya. itu kan untuk sistem informasi masuk pada manajemen dan bisnis. Ya. Dengan kita kan di teknik informatika ya Pak. Ya. Kenapa kita perlu mempelajari konsep sistem informasi ini Pak? Iya, iya. Makanya di sini kan ada irisan, ada ketemu di sini kan. Makanya ada mata kuliah sistem informasi jadi kalian belajar sistem informasi juga. Jadi di mata kuliah ini lebih fokus ke manajemen dan bisnis sama aplikasinya juga. Apa namanya, skripsinya ngambil sistem informasi boleh saja. Teknik informatika tapi skripsinya tentang sistem informasi juga boleh. Kalau sekarang yang lagi rame sebenarnya yang jelas software itu blockchain. Blockchain itu emang informatika. Karena nggak ada hardware-nya. Ada hardware-nya masalah mining gitu ya. Kalau kita fokusnya ke aplikasinya. Nah, ini perbedaan yang lain. Saya ngambil dari beberapa sumber ya, biar cukup jelas. Jadi untuk mengetahui sistem informasi sama teknik informatika gitu ya. Sistem informasi menggabungkan ilmu tentang komputer dan bisnis. Keyword-nya di sana sih, ada bisnis, ada komputer. Menjadi jembatan kebutuhan bisnis sehingga tidak hanya belajar membuat software. Kadang kan kalau informatika kan buat aplikasi yang nggak ada bisnisnya sama sekali gitu ya. Aplikasi apa gitu ya, nggak ada bisnisnya sama sekali. Teknik komputer lebih banyak berkutat dengan hardware gitu ya. Ada microcontroller, prosesor gitu ya. IoT, Arduino, apalagi. Itu teknik komputer. Terus kalau teknik informatika fokus mempelajari pengembangan sistem berbasis komputer, kecerdasan buatan, teknologi jaringan komputer, pengembangan software, dan lain sebagainya. Ini kan secara umum ya. Nanti kalau sudah lulus ya jadi satu sih sebenarnya. Kalau sudah lulus mau jurusan apapun, kalau lowongannya programmer ya mau sistem informasi, teknik komputer, yang penting skill-nya, nggak dilihat jurusannya. Oke, seperti itu. Ini untuk gambaran jurusannya aja, maksudnya perbedaannya itu di bagian mana. Gelarnya juga kayaknya sama semua ya, Eskom ya. Teknik komputer itu Eskom, teknik informatika, sarjana komputer, sistem informasi itu apa SI ya, sistem informasi, sarjana Eskom kalau nggak salah sama. Semuanya sama, sarjana komputer. Jadi informasi sistem itu terdiri dari bagaimana mengorganize, manajemen, informasi dan teknologi. Jadi kita bahas adalah konsep sistem informasi. Jadi sebelum kalian buat sistem informasi, kalian belajar dulu tentang konsepnya. Tujuannya seperti itu. Ini masih definisi sistem informasi. Sama seperti tadi, disiplin ilmu yang fokus pengelolaan informasi dalam pengembangan proses bisnis. Walaupun informatika juga boleh-boleh saja. Teknik komputer juga boleh-boleh saja. Tapi teknik komputer sih sebenarnya lebih ke hardware. Perangkat keras ya. Jadi teknik komputer lebih fokus ke komputer apa ya? Hardware-nya, RAM-nya dan lain sebagainya itu ya. IoT dan lain sebagainya. Internet of Things. Sekarang apa definisi sistem, apa definisi informasi, apa yang dimaksud dengan sistem informasi, apa perbedaan data dan informasi. Kalau sistem sih sudah cukup jelas ya. Definisi informasi, nah ini apa perbedaan? Pasti kalian akan menemukan mungkin di mata kuliah data mining, mata kuliah statistik, apa perbedaan data dan informasi gitu. Ini pertanyaan yang apa ya? Formal. Perbedaan data dan informasi itu apa? Jadi kalian harus tahu. Mungkin ada yang sudah tahu? Perbedaan data dan informasi? Ya Pak,
kalau data sendiri itu adalah sekumpulan dari informasi ya Pak? Nggak kebalik. Eh, Informasi adalah sekumpulan dari data. oh sekumpulan data. Oh iya kebalik. Iya betul Pak. Informasi atau kumpulan dari data. Data itu adalah apapun itu yang kita kumpulkan, tapi kita nggak bisa baca gitu, kita nggak bisa mengambil sesuatu dari data itu. Tapi kalau sudah diolah, terus kita bisa ambil. Jadi data itu kayak bahan mentah gitu ya. Kalau kita masak, kalau sudah jadi makanan itu informasi. Kalau masih dalam bentuk bahan-bahan itu data. Nanti ada proses. Prosesnya itu di sistem informasi itu, di aplikasi menjadi sebuah informasi. Ngerti maksudnya ya? Iya Pak. Jadi untuk informasi sendiri berarti sekumpulan data yang sudah jadi ya Pak, istilahnya sudah bisa Ya. kita gunakan. Ini ada Bukan gambar yang peta cukup menjelaskan di slide selanjutnya sebenarnya. Nah, yang sebelah kiri ini data. Kita nggak bisa ambil informasi dari ini, tapi kita punya data ini. Terus kita diolah, oh ternyata tulisan, aku sayang kamu. Nah ini kita bisa ambil informasi. Kalau ini kan kita nggak bisa ambil informasi. Hanya bahan-bahan saja. Bahan-bahan dari kata-kata itu, data-data itu. Terus diolah. Nah diolah ini ada proses kan. Proses ini adalah kita buat sistemnya. Sistemnya itu diproses ini. Akhirnya output dari sistem informasi ya informasi tersebut. Nanti ada lagi pengetahuan gitu ya. Dari informasi ada pengetahuan. Oke, cukup jelas. Jadi sudah paham ya sistem informasi. Jelas Pak. Jelas. Dari sistem data informasi cukup jelas. Nah ini juga yang gambaran lebih detail. Ini data dalam bentuk Excel gitu kan. Kita bacanya rumit gitu. Kita olah menjadi sebuah informasi lebih jelas. Dari sini kita punya pengetahuan. Pengetahuannya apa? Untuk mengambil keputusan, decision maker. Oh di sini kayak trading ya. Ini naik, jual gitu ya. Oh berkurang, beli gitu. Ya, sama sih seperti itu. Oh ini kalau bulan ini tahun kemarin turun gitu ya. Jadi stok selanjutnya dikurangi. Nah itu jadi pengetahuan dari informasi ke pengetahuan menjadi decision maker, pengambilan keputusan. Ya seperti itu. Nah ini namanya sistem kan. Nah kita buat back end-nya kan, belakangnya itu kan kita olah gitu. Kita masak datanya. Ini awal-awal dulu ya. Karena mata kuliahnya dari judulnya ini konsep sistem informasi, jadi saya kayaknya nggak bisa masuk. Nanti saya usahakan ada praktek ya. Prakteknya buat sistem informasi. Ya mungkin praktek buat sistem informasi tanpa coding. Ada banyak. Ada banyak framework. Nanti ada yang pernah dengar Google Data, Power BI lah, Power BI, ada Power BI, ada Google Cloud, apa namanya lupa saya, Data Cloud ya. Untuk buat seperti ini, jadi untuk buat dari Excel ini, buat seperti ini tapi tanpa coding gitu ya, tinggal drag and drop gitu ya. Tableau gitu ya. Ada juga. Ya mungkin nanti kita bahas nih. Bagian dari sistem informasi juga. Sebenarnya dengan adanya COVID itu kita bisa lihat contoh bagaimana menampilkan grafik yang baik gitu ya. Data COVID per hari, per bulan dipetakan gitu. Itu bisa contoh implementasi yang baik yang bisa diakses. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan data informasi akhirnya ke pengetahuan pengambilan keputusan. Ini contohnya data masuk sekolah jam 7. Itu data. Informasi jarak dari rumah ke sekolah adalah 30 menit. Nah, pengetahuannya, ini akhirnya dari pengetahuan itu kita bisa mengambil keputusan supaya tidak terlambat berangkat ke sekolah jam 6.30. Anak IT itu harusnya berpikirnya seperti ini, berpikir runut gitu ya. Enggak, anak-anak teknik, apalagi yang teknik informatika itu berpikirnya harus runut. Kalau saya ada masalah, yang saya kerjakan, cara selesaikannya banyak, kerjakan A dulu, baru ke B, baru ke C gitu. Jadi ada logikanya gitu. Ini perbedaannya seperti itu. Data pelanggan, data produk, data transfer, transaksi penjualan, ini data. Informasinya daftar pelanggan, data produk yang paling laris. Akhirnya pengetahuan kelompok pelanggan yang menguntungkan.
pola pembelian produk, rekomendasi iklan dan lain sebagainya gitu ya. Itu nanti pengetahuan masuknya ke data science. Data science itu ya bagaimana kita mengambil pengetahuan dari sebuah data. Kalau kalian buka YouTube atau kalian buka Shopee gitu kan, halaman home tiap orang kan beda-beda ya. Rekomendasi produk sama rekomendasi video tiap orang kan beda-beda. Itu kan adaptif, tiap orang beda-beda, kan itu dibuat ya, nggak random, nggak ngasal gitu ya, nggak sesuai dengan, tapi dibuat. Kalau Facebook, kalau iklan disesuaikan. Kita pernah ngeklik, kalau belanja e-commerce yang muncul di depan itu, soalnya saya pernah beli sepatu bola, ya disarankan setelahnya adalah baju bola, kaos kaki bola yang ada hubungannya. Nggak mungkin tiba-tiba disarankan bedak gitu, sampo, ya nggak ngaruh ya, itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Itu juga sebenarnya sudah dipraktekkan lama di kayak toko-toko retail gitu ya, yang ditaruh di depan itu apa, terus sebelahnya itu mana, apa gitu ya, harus produk yang sesuai. Di Indomaret juga seperti itu. Ada teknisnya, jadi ada proses pengambilan pengetahuannya itu dari data dan informasi. Nah, kita buat sistem informasi yang seperti itu. Konsepnya seperti itu. Nah, karena tadi kita bahas tentang data ini nanti ada hubungannya dengan statistik. Sudah ambil mata kuliah statistik belum? Statistik ada nggak? Belum ya? Oh, nggak ada suaranya. Kalau di mata kuliah statistik kan nanti ada macam-macam data ya. Ada data nominal, ada ordinal. Jadi dari awal kita membuat sistem, terus ya otomatis dalam perencanaannya itu kan kita harus tahu datanya itu dalam bentuk apa. Apakah data nominal, ordinal, interval, rasio. Nanti ada hubungannya tentang penyimpanan datanya itu, tipe datanya apa. Terus ada hubungannya tentang pembuatan formnya itu, bagusnya itu seperti apa. Apakah drop down, atau button. Nah, itu dianalisa. Biar aplikasinya nggak ngasal gitu ya. Contohnya bagaimana? Contohnya seumpama ada masukkan suhu badan gitu. Suhu badan otomatis kita harus batasi. Nggak mungkin suhu badan seseorang itu 100 Celcius gitu. Jadi kalau ada yang kita buat program, ada yang masukin form suhu badan itu 100, itu invalid ya, nggak mungkin ada suhu badan 100. Hal-hal detail seperti itu diperhatikan. Terus macam-macam SI, sistem informasi, di sini ada banyak. Ada sistem informasi pribadi, level organisasi ya ada pribadi, buat sendiri ya. Ya saya juga kadang pengen buat sistem informasi sendiri untuk melihat data perkuliahan gitu ya. Kelas mana yang rajin, yang nggak rajin gitu ya. Kalau ngecek satu-satu kan lebih susah. Sistem informasi kelompok kerja, sistem atau organisasi, didasarkan pada area fungsional, akuntansi, keuangan, pemasaran, produksi, SDM. Terus ada dukungan yang tersedia, sistem promosi transaksi, pendukung kelompok, pendukung cerdas, eksekutif itu informasi untuk eksekutif ya. Pendukung keputusan ini yang kayak tadi, yang membantu untuk pengambilan keputusan. Terus ada didasarkan pada arsitektur dari sistem informasi. Arsitektur itu kayak kita membuat sistem informasi yang berjalan nggak di atas sistem operasi. Ada yang sistem PC tunggal, sistem komputasi jaringan. Jaringan itu kan kadang kayak router itu kan nggak ada sistem operasi, kayak langsung firmware terus aplikasi gitu ya, nggak ada sistem informasinya. Sistem berbasis mainframe dan lain sebagainya. Itu bagian dari sistem informasi juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya.
Oke, itu untuk permulaan saja materi perdana. Materi nanti saya upload di e-kampus sama di website saya. Kalian bisa cek nanti di chatbot sama rekaman perkuliahannya saja. Sama rekaman perkuliahan, mungkin rekaman perkuliahan saya upload besok. Karena di sini saya masih ada kuliah di kelas lain lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.